Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Faramita. Saya di sini ingin menjelaskan secara teori tugas dari Bapak Sintong. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan salah satu isu fundamental dalam kajian hukum, khususnya dalam hukum internasional publik. Persoalan ini muncul karena pada dasarnya hukum internasional dan hukum nasional memiliki ruang lingkup yang berbeda. Hukum nasional mengatur kehidupan dalam suatu negara, termasuk hubungan antara negara dengan warga negaranya. Sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antara negara dengan negara lain, serta berbagai subjek hukum internasional lainnya. Perbedaan ruang lingkup ini menimbulkan pertanyaan penting, yaitu bagaimana posisi hukum internasional dalam sistem hukum nasional suatu negara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para ahli hukum mengembangkan dua aliran utama, yaitu monisme dan dualisme. Kedua aliran ini tidak hanya berfungsi sebagai teori, tetapi juga dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat praktik ketatanegaraan suatu negara, termasuk Indonesia. Aliran monisme berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum yang tidak terpisah. Dalam perspektif ini tidak terdapat batas tegas antara keduanya, karena keduanya dianggap berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu kebutuhan akan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, hukum internasional dapat berlaku secara langsung dalam sistem hukum nasional tanpa memerlukan proses transformasi terlebih dahulu. Negara tidak perlu membuat undang-undang baru untuk memberlakukan norma internasional, karena norma tersebut sudah dianggap menjadi bagian dari hukum nasional secara otomatis. Namun, dalam perkembangan teori monisme, muncul dua varian penting, yaitu monisme dengan primat hukum internasional dan monisme dengan primat hukum nasional. Monisme dengan primat hukum internasional dan monisme dengan primat hukum nasional. Monisme dengan primat hukum internasional menempatkan hukum internasional sebagai hukum yang lebih tinggi dibandingkan hukum nasional. Dalam hal terjadi konflik antara keduanya, maka hukum internasional harus diutamakan. Pandangan ini biasanya berkembang dalam negara-negara yang memiliki komitmen kuat terhadap tatanan hukum global dan kerjasama internasional. Sebaliknya, monisme dengan primat hukum nasional tetap mengakui bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum, tetapi menempatkan hukum nasional sebagai otoritas tertinggi. Dalam pandangan ini, hukum internasional tetap dapat berlaku dalam sistem hukum nasional, tetapi keberlakuannya bergantung pada penerimaan oleh negara. Negara memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu norma internasional dapat diterapkan atau tidak dalam wilayah hukumnya. Dengan kata lain, hukum internasional tidak otomatis berlaku tanpa adanya pengakuan dari sistem hukum nasional. Berbeda dengan monisme, aliran dualisme memandang bahwa
Hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang sepenuhnya terpisah. Keduanya memiliki sumber, subjek, dan struktur yang berbeda. Hukum internasional bersumber dari perjanjian internasional dan kebiasaan internasional serta mengatur hubungan antar negara. Sedangkan hukum nasional bersumber dari konstitusi, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta mengatur kehidupan dalam suatu negara. Karena perbedaan ini, dualisme berpendapat bahwa hukum internasional tidak dapat berlaku secara langsung di dalam hukum nasional. Agar dapat berlaku, norma internasional harus terlebih dahulu diubah menjadi norma hukum nasional melalui proses transformasi. Proses transformasi ini biasanya dilakukan melalui ratifikasi perjanjian internasional oleh lembaga legislatif atau pembentukan undang-undang yang mengadopsi norma internasional tersebut. Dengan demikian, hukum nasional berfungsi sebagai pintu masuk bagi hukum internasional. Tanpa proses ini, hukum internasional tidak memiliki kekuatan mengikat di dalam wilayah negara. Dalam perspektif dualisme, kedaulatan negara menjadi prinsip utama yang harus dijaga, sehingga negara memiliki kontrol penuh terhadap norma internasional yang akan diberlakukan di dalam sistem hukumnya. Jika kedua teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat praktik di Indonesia, maka akan terlihat bahwa Indonesia tidak sepenuhnya menganut monisme murni maupun dualisme murni. Indonesia cenderung berada di antara keduanya, namun lebih dekat kepada monisme dengan primat hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Indonesia memperlakukan perjanjian internasional. Dalam praktiknya, perjanjian internasional tidak otomatis berlaku di Indonesia setelah ditandatangani oleh pemerintah. Perjanjian tersebut harus terlebih dahulu diratifikasi agar memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam negeri. Ratifikasi dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden, tergantung pada materi perjanjian. Proses ratifikasi ini menunjukkan bahwa Indonesia memberikan peran penting kepada hukum nasional dalam menentukan keberlakuan hukum internasional. Negara tidak secara otomatis menerima semua norma internasional, tetapi menyeleksi dan mengintegrasikannya melalui mekanisme hukum nasional. Namun, di sisi lain, Indonesia tetap mengakui pentingnya hukum internasional dalam mengatur hubungan antar negara serta menjaga ketertiban global. Indonesia aktif dalam berbagai perjanjian internasional dan organisasi internasional yang menunjukkan adanya keterbukaan terhadap norma internasional. Baik, nanti kita lanjutkan, guys. Konstitusi Indonesia juga mencerminkan sikap yang tidak sepenuhnya dualistik. Di satu sisi, konstitusi memberikan ruang bagi penerimaan hukum internasional, tetapi di sisi lain tetap menegaskan pentingnya kedaulatan nasional. Artinya, hukum internasional diakui sebagai bagian dari sistem hukum,
tetapi tidak berada di atas hukum nasional. Negara tetap memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu norma internasional sesuai dengan kepentingan nasional dan nilai-nilai dasar negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut pendekatan monisme dengan primat hukum nasional. Hukum internasional tidak sepenuhnya dipisahkan dari hukum nasional, tetapi juga tidak ditempatkan sebagai hukum yang lebih tinggi. Indonesia mengintegrasikan norma internasional ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme ratifikasi dan legislasi. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap hukum internasional dan perlindungan terhadap kedaulatan negara. Melalui analisis ini, terlihat bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi dualisme yang memisahkan secara tegas antara hukum internasional dan hukum nasional. Tetapi juga tidak menganut monisme yang menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional. Posisi Indonesia mencerminkan pendekatan moderat, yaitu mengakui keberadaan hukum internasional sebagai bagian dari sistem hukum, tetapi tetap menempatkan hukum nasional sebagai otoritas utama. Dengan kata lain, hukum internasional berlaku di Indonesia sepanjang telah diterima dan disahkan melalui mekanisme hukum nasional. Pendekatan ini penting karena memungkinkan Indonesia untuk tetap berpartisipasi aktif dalam komunitas internasional tanpa kehilangan kedaulatan hukumnya. Indonesia dapat mengadopsi norma internasional yang bermanfaat seperti perlindungan hak asasi manusia dan kerjasama ekonomi, sekaligus menolak norma yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penggunaan teori monisme dan dualisme sebagai pisau analisis menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara. Kesimpulannya, Indonesia tidak menganut dualisme secara murni, tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai negara yang menganut monisme dengan primat hukum nasional. Hukum internasional diakui dan dapat berlaku di dalam negeri, tetapi keberlakuannya tetap bergantung pada penerimaan melalui sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara keterlibatan dalam tatanan hukum internasional dan perlindungan terhadap kedaulatan hukum nasional. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Indonesia menganut hukum internasional. Selain itu, jika dilihat dari praktik peradilan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terlihat bahwa hukum internasional tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung tanpa legitimasi dari hukum nasional. Mahkamah maupun pembentuk undang-undang tidak serta-merta menjadikan norma internasional sebagai dasar hukum sebelum norma
tersebut diinternalisasi ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini semakin menegaskan bahwa Indonesia tetap menempatkan hukum nasional sebagai instrumen utama dalam menentukan keberlakuan hukum internasional. Dengan demikian, penerimaan terhadap hukum internasional di Indonesia bukanlah bentuk subordinasi terhadap sistem global, melainkan hasil dari proses seleksi berdasarkan kepentingan nasional, nilai konstitusional, dan prinsip kedaulatan negara. Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menjaga harmoni antara tuntutan globalisasi hukum dan kepentingan nasional, sehingga hukum internasional berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari hukum nasional dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada salah kata dan salah sikap mohon dimaklumi karena saya manusia biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.